Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, para jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah di bulan yang penuh barakah, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah, atas izin Allah, atas ridha Allah. Kita sama-sama dalam lindungan Allah dan bisa menunaikan ibadah suci di bulan suci agar menjadi orang-orang yang bisa mempertahankan eksistensi sebagai insan yang fitri. Karena kita ini jamaah sekalian hakikatnya yuladu alal fitrah, kefitrahan kita yang membuat kita menjadi manusia yang paling mulia, dan ini kita pertahankan dengan ibadah kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka salah satu cara Allah memuliakan kita jamaah sekalian yaitu melalui ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan yang hendaknya kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi orang hidup itu bagaikan sebuah lalu lintas. Kita ini sebetulnya asli itu penduduk surga, hanya sekedar diampirkan saja sama Allah di muka bumi ini untuk menjadi khalifah. Dan saya benar-benar merasakan kekhalifahan sebagai seorang manusia adalah antum semua di sini. Kalau penceramah itu enak, tinggal ngomong sana sini. Tapi yang praktek seperti antum, siapa yang sangka bahwa ternyata di sini ada sebuah batu yang sangat berharga, namanya batu bara. Di Surabaya hanya batu bata. Ini harganya luar biasa. Ya. Ini menggambarkan satu firman Allah di surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jadi kalau suatu lingkungan itu masyarakatnya beriman bertakwa, ya, itu Allah buka pintu keberkahan. Ya, ini kebetulan ini kan apa itu kotanya namanya apa, Mas? Sangatta, ya kan? Sangatta itu sangat takwanya. Bilangin kok. Sangat taatnya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Provinsinya namanya Kalimantan. Kalimantan itu satu-satunya pulau, satu-satunya provinsi di Indonesia, bahkan di dunia mungkin ya, yang ada di Al-Quran. Coba jangan lihat itu. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Nah, aslinya itu Kalimantan, orang sini menyebutnya Kalimantan. Kalau sudah tahu Kalimantan, kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa taala yaitu la ilaha illallah, kalimat tauhid, maka kemudian ibu kotanya Balikpapan. Apa Balikpapan itu? Ingat kematian. Ditutup kapan? Ya. Itu jamaah sekalian. Dan orang yang mengingat mati, inilah salah satu bagian dari karakteristik orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena perjalanan panjang ini, Rasulullah menganalogikan hidup di dunia itu ka'abiri sabilin, seperti orang yang lewat saja. Saya dari Surabaya ke sini hanya tinggal berapa hari saja, tanggal 8 sudah kembali lagi. Seperti itu. Sehingga karena ini lalu lintas perjalanan, maka membutuhkan BBM. Ini nggak ada hubungannya dengan oplosan loh ya. BBM, apa BBM? Bulan Barokah dan Maghfirah, Ramadan. Bahkan saking barokahnya Ramadan, Rasulullah itu mengharap datangnya Ramadan itu sejak 6 bulan sebelumnya. Sejak bulan Rabiul Awal itu Rasulullah sudah berharap mudah-mudahan diberikan panjang umur sampai ketemu Ramadan. Ya, ubur-ubur ikan lele, muka-muka panjang umur le. Alhamdulillah. Itu puncaknya bulan Rajab. Beliau mengajari doa kepada kita jamaah sekalian. Ya, doa yang diriwayatkan Imam Abu Dawud itu mengatakan, apa doanya masuk Rajab itu? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab. Loh itu berwaktunya makan, bro. Allahumma barik lana fi Rajab
wa Sya'ban wa balighna Ramadan. 3 rangkaian ini. Kenapa? Karena diumpamakan Rajab itu adalah menanam. Tanaman-tanaman indahnya berupa punjer ibadah itu sholat. Maka oleh-olehnya Isra Mi'raj adalah sholat. Isra Mi'raj itu sendiri adalah miniaturnya eksistensi kehidupan manusia yang paripurna, jamaah sekalian. Ya, makanya Isra Mi'rajnya Rasul tidak sendirian, ditemani oleh Jibril, Mikail, kendaraannya buruk. Itu ibarat orang hidup. Orang hidup dikatakan hidup itu kalau punya nyawa. Nyawa tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya fisik. Lah fisik diumpamakan dengan buruk. Nah, ini pun gak cukup, maka ada Jibril, sebuah sanepo. Apa sanepo? Bahasa Jawa ya. Nah, di sini apa sanepo itu? Mas Sujarwo, Pak. Mas Sarjono, Sujarwo, pelawak ngawur. Ya. Itu kan apa ya, sanepanya diibaratkan ya jasad itu dengan buruk itu. Makanya saya ketika di UNER itu ada teman-teman mahasiswa saya yang tanya, Pak Ustadz, kenapa ya kalau memang itu kun fayakunnya Allah, kenapa harus pakai buruk? Kenapa pakai Jibril Mikail sebagai temannya? Bukankah ketika memanggil Nabi Musa hanya sendirian ketika di Bukit Tur Sinai? Disitulah filosofi kehidupan manusia, dan ini jarang ditinjau oleh para ulama kita. Maka Isra itu bukan berjalan tapi diperjalankan. Ya tidak boleh diartikan berjalan. Mentang-mentang jangan bisa berjalan dari Jawa ke sini lalu mau kemana? Pak Sarjono mau Isra kemana? Kalimantan, tidak boleh. Itu diperjalankan Allah itu. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil, dari masjid ke masjid. Artinya apa? Kita lahir dalam keadaan suci. Masjid untuk ibadah, berarti kita hidup untuk ibadah. Nanti puncaknya, harapannya adalah agar kita mempertahankan fitrah kita, yakni husnul khotimah. Makanya Masjidil Aqsa terus Mi'raj, naik lapor kepada Allah, mengaturkan amalan-amalan kita. Nah, maka dari itu setelah sholat, salamnya, kemudian puncaknya Ramadan melatih keikhlasan kita. As-shaumu li wa ana ajzi bi, mengakui bahwa diri kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah itu memiliki kita semuanya, Allah tidak tinggal diam, menyediakan yang namanya BBM itu, bulan barakah dan maghfirah. Karena apa? Umur kita sedikit. Umumnya Nabi Musa aja yang beratus-ratus tahun, ya kan? Makanya gantinya itu dikasih Lailatul Qadar, ya, bukan Laila Majnun. Apalagi Sofia Lajuba, ya, mantan saya itu. Iya, saya Mas hampir 2 tahun istri saya meninggal, sampai sekarang belum bisa move on. Ya, karena wajahnya mirip Sofia Lajuba. Nggak tahu nanti kalau kecantol di sini, alhamdulillah. Nah, teman-teman semuanya ini BBM, barokahnya. Barokah itu apa? Sedikit tapi berlipat ganda menjadi banyak adanya. Seperti itu, teman-teman. Sehingga apa? Lailatul Qadar ini melebihi daripada orang yang ribuan tahun sekalipun dalam kondisi beribadah dan berjihad di jalan Allah. Ini kita manfaatkan BBM. Nah, di dalam BBM kan ada premium, ya, premium. Apa premium? Peraih makan dan minum. Itu konsekuensinya kalau kita tidak dapat ridha Allah, ya, premium. Terus ada solar. Apa solar itu? Solarnya tambah rajin. Saking rajinnya, ojo meneh kok wajib, sunnah aja berjamaah. Di Surabaya, Mas, yang namanya awal Ramadan kayak gini, ya, sampai nutup jalan, nutup gang. Betul itu, sampai gak cukup masjidnya. Cuman sayang pada akhir Ramadan nutup masjidnya. Nggak ada jamaahnya, jamaahnya pindah ke terminal, ke plaza, ke mall untuk persiapan mudik, persiapan lebaran. Aduh, kasihan deh loh. Ya, itu teman-teman. Ya, jadi maka premium solar, dan solatnya rajin ini bukan hanya ketika Ramadan saja. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sing siji Allah liyane ngopo gitu. Ya, ini soalnya tradisi, saya pernah diprotes Ustaz kayak gitu di anak-anak mahasiswa itu. Emang ada dasarnya Pak? Enggak ada.
terserah nggak ada. Cuman kalau ada jawabannya kan biar komunikatif gitu aja. Sebenarnya cuma itu aja. Supaya saya tidak terkenal, tidak terkesan ngomong sendiri gitu loh Mas. Apa bedanya bakul jamu sama Pak Ustadz? Ya, karena kita sama-sama. Makanya kan orang Jawa kalau nyebut taklim itu ngaji, ya enggak? Kenapa ngaji? Ngaji itu singkatan, ngatur jiwa. Makanya ngaji itu ramah, bukan marah, mengajak bukan mengejek. Gitu. Bedanya apa itu berdakwah, mengajak itu harus ada rayuan. Seperti antum kalau ngajak istrinya, masa langsung kosro gitu? Ayo awas lo ya, harus tak garap lo, masa gitu? Dirayu, ya kan? Dek, kan malam Jumat, gitu kan? Wah, rayan gombal biasa. Saya aja di aku turun duit. Nah, seperti itu jamaah sekalian. Jadi BBM, premium, sholat, terus apa lagi? Pertama, ya wah, pertama. Usahakan Ramadan ini kita sudah latihan pertama, pertahankan nafsu secara maksimal. Ini kesempatan terbaik bagi kita. Kenapa? Karena futihat abwabul jannah, ghuliqat abwabun nar, dibuka pintu neraka, pintu surga, ditutup pintu neraka, diikat setan-setan. Kayak gitu tuh Mas, kadang-kadang ada yang masih tanya, Pak Ustadz, kalau memang diikat setan, kenapa masih ada kemaksiatan? Ya berarti kamu sendiri itu yang setan. Kadang-kadang setan nggak ngapa-ngapain dikambing hitamkan loh Mas, ya kan? Coba aja kalau ada orang bertengkar itu, setan loh, setan nggak ngapa-ngapain. Ya, jadi ini filter sebetulnya. Benar nggak ini eksistensi manusia yang bertakwa yang disebutkan inna akramakum indallahi atqakum? Apa jangan-jangan kita ngaku-ngaku? Karena setan itu terdiri dari jin dan manusia. Seperti itu teman-teman. Ya, oleh karena itu ketika kita benar-benar sahih itu ya jangan sampai STMJ. STMJ itu sholat terus maksiat jalan. Gua ya sholat khusyuk nak tahlil dah, illallah. Keluar dari masjid ganti sandal. Sampai di rumah ditanya sama istrinya, loh Mas, sandal kok ganti baru? Kok bagus? Iya lah katanya Pak Ustadz dari Surabaya tadi itu. Ambil yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk. Jurjum. Ini jangan sekalian. Jadi makanya Ramadan ini bagaikan kawah condro di muka, mendidik kita semuanya yang tadinya memang menjadi khalifah yang fitrah. Ya, yang selama ini mungkin tergelincir dengan kemaksiatan, namanya juga manusia. Saya aja terusnya Pak Ustadz terus gak ada maksiat tuh banyak Mas. Godaannya Pak Ustadz tuh kalau lihat emak-emak cantik normal. Makanya saya tuh kalau ceramah sama emak-emak semangat saya. Kalau kayak gini nih buruk-buruk. Makanya emak-emak seneng ya. Makanya gak usah suwe-suwe wis jam 1. Ya wis mudah-mudahan sehat semuanya. Oke. Mudah-mudahan Allah terima amal-amal kita semuanya. Puasa kita, amalia kita, zakat kita, sedekah kita, tarawih kita, dan taubat kita benar-benar keluar dari Ramadan beridul fitri, kembali suci minal aidin wal faizin. Oh ini tak terang aku apa ya, gak mari-mari teman. Kasih itu kerja aku di sana ini bos ya. Oke, saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat barokah fid din wa dunya wal akhirah. Sehat semuanya, barokah semuanya sekeluarga, baik yang ada di sini maupun di kampungnya masing-masing. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, iman kita, menguatkan sehat jasmani rohani kita, hidup yang sekali ini mulia istiqomah suatu saat meninggal husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak,
para jemaah yang insya Allah dimuliakan Allah di bulan yang penuh barakah. Kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah, atas izin Allah, atas ridha Allah. Kita sama-sama dalam lindungan Allah dan bisa menunaikan ibadah suci di bulan suci agar menjadi orang-orang yang bisa mempertahankan eksistensi sebagai insan yang fitri. Karena kita ini jamaah sekalian hakikatnya yulatu alal fitrah, kefitrahan kita yang membuat kita menjadi manusia yang paling mulia, dan ini kita pertahankan dengan ibadah kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka salah satu cara Allah memuliakan kita jamaah sekalian yaitu melalui ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan yang hendaknya kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi orang hidup itu bagaikan sebuah lalu lintas. Kita ini sebetulnya asli itu penduduk surga, hanya sekedar diampirkan saja sama Allah di muka bumi ini untuk menjadi khalifah. Dan saya benar-benar merasakan kekhalifahan sebagai seorang manusia adalah antum semua di sini. Kalau penceramah itu enak, tinggal ngomong sana sini, tapi yang praktek seperti antum. Siapa yang sangka bahwa ternyata di sini ada sebuah batu yang sangat berharga, namanya batu bara. Di Surabaya hanya batu bata. Ini harganya luar biasa. Ini menggambarkan satu firman Allah di surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jadi kalau suatu lingkungan itu masyarakatnya beriman bertakwa, ya, itu Allah buka pintu keberkahan. Ya, ini kebetulan ini kan apa itu kotanya namanya apa, Mas? Sangatta, ya kan? Sangatta itu sangat takwanya. Bilangin kok, sangat taatnya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Provinsinya namanya Kalimantan. Kalimantan itu satu-satunya pulau, satu-satunya provinsi di Indonesia, bahkan di dunia mungkin ya, yang ada di Al-Quran. Coba jenengan lihat itu. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Aslinya itu Kalimantan, orang sini menyebutnya Kalimantan. Kalau sudah tahu Kalimantan, kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu la ilaha illallah, kalimat tauhid, maka kemudian ibu kotanya Balikpapan. Apa Balikpapan itu? Ingat kematian. Ditutup kapan? Ya. Itu jemaah sekalian. Dan orang yang mengingat mati, inilah salah satu bagian dari karakteristik orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena perjalanan panjang ini, Rasulullah menganalogikan hidup di dunia itu ka'abiri sabilin, seperti orang yang lewat saja. Saya dari Surabaya ke sini hanya tinggal berapa hari saja, tanggal 8 sudah kembali lagi. Seperti itu. Sehingga karena ini lalu lintas perjalanan, maka membutuhkan BBM. Ini nggak ada hubungannya dengan oplosan loh ya. BBM, apa BBM? Bulan Barokah dan Maghfirah. Ramadan. Bahkan saking barokahnya Ramadan, Rasulullah itu mengharap datangnya Ramadan itu sejak 6 bulan sebelumnya. Sejak bulan Rabiul Awal itu Rasulullah sudah berharap mudah-mudahan diberikan panjang umur sampai ketemu Ramadan. Ya, ubur-ubur ikan lele. Muga-muga panjang umur le. Alhamdulillah. Itu puncaknya bulan Rajab. Beliau mengajari doa kepada kita jamaah sekalian. Ya. Doa yang diriwayatkan Imam Abu Dawud itu mengatakan, apa doanya masuk Rajab itu? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab. Loh itu berwaktunya makan, bro. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. 3 rangkaian ini. Kenapa? Karena diumpamakan Rajab itu adalah menanam. Tanaman-tanaman indahnya berupa puncak ibadah itu sholat. Maka oleh-olehnya Isra Mi'raj adalah sholat. Isra Mi'raj itu sendiri adalah miniaturnya eksistensi kehidupan manusia yang paripurna jamaah sekalian. Ya, makanya Isra Mi'rajnya Rasul tidak sendirian. Ditemani oleh Jibril, Mikail, kendaraannya buruk. Itu ibarat orang hidup. Orang hidup dikatakan hidup itu kalau punya nyawa. Nyawa tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya fisik. Lah fisik diumpamakan dengan buruk. Nah, ini pun gak cukup, maka ada Jibril, sebuah sanepo. Apa sanepo itu bahasa Jawa ya? Nah, di sini apa sanepo itu?
Mas Sujarwo, Pak Mas Sarjono pelawak ngawur. Ya. Itu kan apa ya? Sanepanya diibaratkan ya, jasad itu dengan buruk itu. Makanya saya ketika di UNER itu ada teman-teman mahasiswa saya yang tanya, Pak Ustadz, kenapa ya kalau memang itu kun fayakunnya Allah, kenapa harus pakai buruk? Kenapa pakai Jibril Mikail sebagai temannya? Bukankah ketika memanggil Nabi Musa hanya sendirian ketika di Bukit Tur Sinai? Disitulah filosofi kehidupan manusia. Dan ini jarang ditinjau oleh para ulama kita. Maka Isra itu bukan berjalan tapi diperjalankan. Ya tidak boleh diartikan berjalan. Mentang-mentang jangan bisa berjalan dari Jawa ke sini lalu mau kemana? Pak Sarjono mau Isra. Kemana? Kalimantan. Tidak boleh. Itu diperjalankan Allah itu. Minal masjidil harami ilal masjidil, dari masjid ke masjid. Artinya apa? Kita lahir dalam keadaan suci. Masjid untuk ibadah, berarti kita hidup untuk ibadah. Nanti puncaknya harapannya adalah agar kita mempertahankan fitrah kita, yakni husnul khotimah. Makanya Masjidil Aqsa terus Mi'raj, naik lapor kepada Allah, mengaturkan amalan-amalan kita. Nah, maka dari itu setelah sholat salamnya, kemudian puncaknya Ramadan melatih keikhlasan kita. As-shaumu li wa ana ajzibi, mengakui bahwa diri kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah itu memiliki kita semuanya, Allah tidak tinggal diam, menyediakan yang namanya BBM itu, bulan barokah dan maghfirah. Karena apa? Umur kita sedikit. Umumnya Nabi Musa aja yang beratus-ratus tahun, ya kan? Makanya gantinya itu dikasih Lailatul Qadar. Ya, bukan Laila Majnun. Apalagi Sofia Lajuba. Ya, mantan saya itu. Iya, saya Mas hampir 2 tahun istri saya meninggal sampai sekarang berusaha move on. Ya, karena wajahnya mirip Sofia Lajuba. Enggak tahu nanti kalau kecantol di sini alhamdulillah. Nah, teman-teman semuanya ini BBM, barokahnya. Barokah itu apa? Sedikit tapi berlipat ganda menjadi banyak adanya. Seperti itu teman-teman. Sehingga apa? Lailatul Qadar ini melebihi daripada orang yang ribuan tahun sekalipun dalam kondisi beribadah dan berjihad di jalan Allah. Ini kita manfaatkan BBM. Nah, di dalam BBM kan ada premium ya, premium. Apa premium? Peraih makan dan minum. Itu konsekuensinya kalau kita tidak dapat ridha Allah. Ya, premium. Terus ada solar. Apa solar itu? Solarnya tambah rajin. Saking rajinnya, ojo menekor wajib, sunnah aja berjamaah. Di Surabaya Mas, yang namanya awal Ramadan kayak gini, ya sampai nutup jalan, nutup gang. Betul itu, sampai gak cukup masjidnya. Cuman sayang pada akhir Ramadan nutup masjidnya. Nggak ada jamaahnya, jamaahnya pindah ke terminal, ke plaza, ke mall untuk persiapan mudik, persiapan lebaran. Aduh, kasihan deh loh. Ya, itu teman-teman. Ya, jadi maka premium solar, dan solatnya rajin ini bukan hanya ketika Ramadan saja. Innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sing siji Allah liyane ngowo gitu. Ya, ini soalnya tradisi, kan saya pernah diprotes Ustaz kayak gitu di anak-anak mahasiswa itu. Emang ada dasarnya Pak? Enggak ada. Terus terang enggak ada. Cuman kalau ada jawabannya kan biar komunikatif gitu aja. Sebenarnya cuma itu aja. Supaya saya tidak terkenal, tidak terkesan ngomong sendiri gitu loh Mas. Apa bedanya bakul jamu sama Pak Ustadz? Ya, karena kita sama-sama. Makanya kan orang Jawa kalau nyebut taklim itu ngaji, ya enggak? Kenapa ngaji? Ngaji itu singkatan, ngatur jiwa. Makanya ngaji itu ramah, bukan marah, mengajak bukan mengejek. Gitu. Bedanya apa itu berdakwah, mengajak itu harus ada rayuan. Seperti antum kalau ngajak istrinya, masa langsung kosro gitu? Ayo awas lo, harus tak garap lo, masa gitu? Dirayu, ya dek, kan malam Jumat, gitu kan? Wah, rayan gombal biasa. Saya aja di aku turun duit, nah orang.
Seperti itu jamaah sekalian. Jadi BBM, premium, solar, terus apa lagi? Pertama, ya pertama. Usahakan Ramadan ini kita sudah latihan pertama, pertahankan nafsu secara maksimal. Ini kesempatan terbaik bagi kita. Kenapa? Karena futihat abwabul jannah, ghuliqat abwabun nar, dibuka pintu neraka, pintu surga, ditutup pintu neraka, diikat setan-setan. Kayak gitu tuh Mas, kadang-kadang ada yang masih tanya, Pak Ustadz, kalau memang diikat setan, kenapa masih ada kemaksiatan? Ya berarti kamu sendiri itu yang setan. Kadang-kadang setan nggak ngapa-ngapain dikambing hitamkan loh Mas, ya kan? Coba aja kalau ada orang bertengkar itu, setan loh, setan nggak ngapa-ngapain. Ya, jadi ini filter sebetulnya. Benar nggak ini eksistensi manusia yang bertakwa yang disebutkan inna akramakum indallahi atqakum? Atau jangan-jangan kita ngaku-ngaku? Karena setan itu terdiri dari jin dan manusia. Seperti itu, teman-teman. Ya, oleh karena itu, ketika kita benar-benar sahih itu ya, jangan sampai STMJ. STMJ itu sholat terus maksiat jalan. Gua ya sholat khusyuk nak tahlil dah, ilallah. Keluar dari masjid ganti sandal. Sampai di rumah ditanya sama istrinya, loh Mas, sandal kok ganti baru? Kok bagus? Iya lah katanya Pak Ustadz dari Surabaya tadi itu. Ambil yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk. Jujur. Ini jangan sekalian. Jadi makanya Ramadan ini bagaikan kawah condro di muka, mendidik kita semuanya yang tadinya memang menjadi khalifah yang fitrah. Ya, yang selama ini mungkin tergelincir dengan kemaksiatan, namanya juga manusia. Saya aja terusnya Pak Ustadz terus gak ada maksiat, banyak Mas. Godaannya Pak Ustadz tuh kalau lihat emak-emak cantik normal. Makanya saya tuh kalau ceramah sama emak-emak semangat saya. Kalau kayak gini nih buruk-buruk kabeh. Makanya emak-emak seneng ya, makanya gak usah suwe-suwe wis jam 1. Ya wis mudah-mudahan sehat semuanya nggih. Mudah-mudahan Allah terima amal-amal kita semuanya. Puasa kita, amalia kita, zakat kita, sedekah kita, tarawih kita, dan taubat kita benar-benar keluar dari Ramadan beridul fitri, kembali suci minal aidin wal faizin. Oh ini tak terang aku apa? Gak mari-mari teman. Kasih tahu kerja aku di Senin bos ya. Oke, saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat, barokah fid din wa dunya wal akhirah. Sehat semuanya, barokah semuanya sekeluarga, baik yang